wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aan Hunayfi di Berita AA News. Pada minggu ini kita dihebohkan oleh berita yang cukup menegangkan dan mengejutkan, di mana komedian alumni Sri Mulat yaitu Nunung terjerat kasus narkoba. Mengapa demikian, guys? Saya sebagai seorang intelijen atau sebagai seorang pakar dalam hal narkoba, saya ini sering menangkap para pengguna narkoba dan saya juga sering berkomunikasi dengan orang yang menggunakan narkoba. Nah, mengapa ya? Sejauh ini yang memakai narkoba itu pasti orang-orang yang kaya, pasti orang-orang yang sudah sukses dan orang-orang yang sudah istilahnya hartanya banyak. Mengapa demikian? Karena mereka tidak punya nilai-nilai spiritual di dalam hatinya. Dalam arti gini, guys. Jadi dia itu tidak punya semacam nilai-nilai spiritual di dalam hatinya. Yang dia andalkan adalah nilai-nilai keduniawiaan. Maka dari itu pentingnya kita menjaga spiritualitas kita untuk bisa berpikir positif. Nah, Anda perlu tahu bahwa Nunung adalah seorang perempuan di mana dia menurut saya adalah wanita yang sangat polos dengan komedinya yang seperti itu. Nah, mungkin dia mempunyai masalah di dalam keluarganya atau mungkin terpengaruh oleh suaminya. Tetapi yang namanya manusia kita kan tidak tahu ya. Apakah dia terpengaruh oleh lingkungan ataukah memang dia di suatu saat atau di suatu waktu mempunyai sebuah masalah yang cukup tinggi bagi dirinya, akan tetapi dia tidak bisa mengkondisikan dirinya, akhirnya dia menggunakan narkoba. Karena menurut pengalaman saya bahwa narkoba ini adalah bisa menghilangkan stres, bisa menghilangkan beban hidup, karena setelah kita memakai narkoba kita bisa melayang-layang, guys. Kita bisa seperti orang yang tidak punya beban, istilahnya hidupnya itu los. Nah, maka dari itu bagi Anda yang mungkin masih awam tentang narkoba, jangan coba-coba karena narkoba itu sangat buruk sekali. Contohnya Ari Lasso. Ari Lasso dulu pada saat manggung di Dewa 19 itu menggunakan narkoba. Karena apa? Karena untuk memacu adrenalin dirinya dalam menyanyi, menciptakan lagu itu lebih los. Jadi ekspresinya itu lebih los. Tetapi itu sangat buruk, teman-teman, dampaknya. Kalau kita sudah memakai narkoba satu kali, maka pengguna narkoba itu akan ketagihan. Dan perlu Anda tahu bahwa harga narkoba itu sangat mahal sekali, guys. Jadi seberapa mahalnya? 1 gramnya itu bisa mencapai 10 juta, 20 juta, tergantung bahannya seperti apa. Sama seperti rokok, kalau kita sudah merokok satu kali saja dan itu ketagihan, maka Anda akan merokok lagi, guys, karena memang mempunyai zat adiktif yaitu nikotin. Maka Anda jangan coba-coba. Jadi permasalahannya ya seperti itu. Saya juga cukup menyesalkan karena Mbak Nunung ini ya, kalau menurut saya ya orangnya ini ya polos ya. Kan tetapi dia harus bisa direhabilitasi lah. Karena ada tim khusus untuk merehabilitasi bagaimana seorang pecandu narkoba itu tidak memakai lagi. Tentunya rehabilitasi ada 2 kemungkinan. Kalau tidak gila, yang nomor 2 dia akan sakit-sakitan. Karena rehabilitasi ini sangat membutuhkan waktu ya. Bagaimana seseorang harus bisa menggunakan dirinya agar bisa lebih baik lagi. Nah, bagi kalian yang mungkin masih awam tentang narkoba, maka jangan coba-coba. Jaga pergaulan di luar sana, karena narkoba ini sudah merambah tidak hanya di sekolah-sekolah, dan di pondok pesantren pun sekarang sudah ada penyelundupan narkoba. Ini sangat bahaya sekali, teman-teman. Yang pengedarnya dan lain sebagainya itu mungkin ada kerjasama antara pihak luar negeri dengan pihak di Indonesia sendiri ya, teman-teman semuanya. Jadi bagi Anda yang
masih awam tentang narkoba, jangan coba-coba karena saya sudah berpengalaman tentang itu semua. Dan banyak sekali teman-teman saya yang sudah meninggal karena narkoba, yang gila karena narkoba, dan itu jeleknya. Tidak ada hal positif di dalam narkoba, itu hanya untuk memacu adrenalin supaya otak di bagian cerebellum kita, di bagian otak kita itu akan memacu dan seolah-olah kita itu ngefly atau terbang ya. Kalau Anda minum minuman keras dengan alkohol, itu Anda pasti akan cespleng, dalam arti beban pikiran dan tenaga itu seperti menjadi kuat lagi. Mengapa kok banyak orang minum minuman keras? Karena yaitu untuk menenangkan pikiran, untuk meloskan jiwanya. Tetapi dalam tahap mabuk ya. Kalau sudah mabuk, lalu sudah tidak kuat lagi, pasti dia akan pingsan. Tapi berbeda dengan narkoba, kalau sudah mabuk dan ngefly itu kecenderungan untuk memakai lagi itu sangat besar sekali, dan harganya itu mahal guys. Makanya mengapa banyak artis-artis yang kena kasus narkoba ini, karena ya memang karena pergaulan, karena juga lingkungan, dan karena memang dia membutuhkan itu karena tidak ada motivasi, tidak ada dukungan dari keluarga-keluarga yang lain, tidak ada kegiatan positif dan lain sebagainya. Maka dari itu tetaplah bergaul dengan orang-orang yang baik, jaga kesehatan, dan jangan lupa karena narkoba itu sangat berbahaya sekali. Bagi Anda yang belum mencoba, jangan untuk keren-kerenan, karena ini bukan sesuatu hal yang keren, karena ini untuk menyangkut tentang kesehatan kita. Banyak alumni pecandu narkoba seperti drummernya Slank, Kakak, terus Adi Lasso, tapi ini mereka bisa sembuh karena dia mempunyai kontrol diri yang cukup matang. Bagi Anda jangan coba-coba. Saya selaku aktivis dari aktivis untuk mencegah narkoba ini memberikan pesan kepada Anda bahwa jika ada orang yang mencurigakan, tolong segera dilaporkan ke polisi, karena saya adalah bagian dari polisi tersebut untuk menjadi mata-mata atau istilahnya itu intel ya, seperti itu. Oke guys, tetap saksikan di channel YouTube saya, dan terima kasih sudah menyaksikan video saya tentang narkoba, tentang bagaimana artis-artis kok bisa kecanduan narkoba. Maka terus saksikan di channel YouTube Aan Honefi. Oke, terima kasih, sampai jumpa, salam sukses.